Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah ya dal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang pertama, saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, tempat kita berserah diri, tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan serta keselamatan, dan Allah jualah tempat kita kembali. Jika kita banyak berzikir kepada Allah, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka Allah ampunkan segala dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa kering, dosa basah, dosa yang lama maupun dosa yang baru. Jadi kita ini banyak berbuat dosa, ya, banyak berbuat kesalahan. Apa yang bisa mengampunkan dosa kita di sisi Allah? Memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ucapan kalimat-kalimat yang dicintai Allah, menyebut nama Allah, menyebut asma'nya, menyebut sifat-sifat Allah. Itu merupakan bahagian daripada zikir kepada Allah. Habis solat kita juga disuruh Allah banyak berzikir. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kamu berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi setiap aktivitas hidup kita ini harus banyak kita berzikir kepada Allah. Bahkan di dalam bergaul pun kita dilarang oleh Rasulullah untuk bergaul dengan orang-orang yang dilalaikan hatinya. Jadi orang yang berzikir hatinya itu lawannya orang yang lalai. Zikir artinya ingat. Zikirullah, ingat kepada Allah. Lawannya adalah lalai. Lalai hatinya. Nah, kalau kita banyak berteman dengan orang yang dilalaikan hatinya, maka kita pun akan lalai hati kita. Maka bergaulah dengan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka engkau pun akan ketularan, engkau pun akan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang solat yang masbuk. Masbuk di dalam solat, ketinggalan di dalam solat berjamaah. Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, karena pertemuan kita kan sebulan sekali di minggu atau di ahad keempat setiap bulan. Nah, dalam pertemuan itu sudah kita bahas tentang bagaimana solat masbuk, bagaimana jika kita terlambat di dalam berjamaah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas solat safar, solat dalam perjalanan. Nah, kita tahu bahwa rukun Islam solat tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa digantikan. Nah, kalau puasa kita tidak bisa berpuasa Ramadan karena sakit,
karena melakukan perjalanan atau karena seorang perempuan dia datang haidnya, maka diganti pada hari-hari yang lain, diganti pada bulan-bulan yang lain. Tetapi sholat tidak. Sholat itu tidak ada alasan orang bisa menggantinya di waktu yang lain. Dia harus mengerjakan, harus dikerjakan. Apapun kondisinya, sakitkah dia, dalam perjalanankah dia, tetap dia harus sholat. Sakit keras pun dia tetap harus sholat. Sampai-sampai kalau sudah tidak bisa lagi dia sholat, maka dia pun disolat. Maka sebelum kita disolatkan, kerjakanlah sholat. Sebelum kita sholat, disolatkan, masuk ke masjid di depan imam, perbanyaklah sholat berjemaah di belakang imam. Karena ada juga orang sholat ke masjid langsung di depan imam. Ada orang mati. Orang mati itu di depan imam, imam di belakang dia, kan begitu. Coba tengok kalau orang mati. Masuk masjid tak mau. Sekali masuk langsung di depan imam. Nggak ada sopannya. Kalau yang biasanya tiap hari dia sering sholat ke masjid, begitu sudah sampai waktunya mati dia sholat di depan, pas sholat di depan imam itu tidak apa-apa. Ini tak pernah masuk. Ya. 20 tahun tinggal di Wal Asri, di komplek Asri Cendana ini, Cendana Asri. Ya. 20 tahun tinggal sini tak pernah sholat masuk ke masjid. Nggak pernah masuk masjid Wal Asri. Sekali digotong masuk langsung ngambil posisi depan imam dia. Langsung ngambil posisi depan imam. Ya kan? Nah, jangan sampai begitu. Ya, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang yang seperti itu. Nah, sholat termasuklah yang tidak dapat ditinggalkan apapun kondisinya. Kalau kita sakit, kita sholatnya tak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita berbaring. Nah, hari ini yang kita mau bahas, sholat safar. Arti safar berjalan, perjalanan. Ada keringanan-keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan, dengan catatan tetap melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, cuman ada keringanan dalam tata cara melaksanakannya. Nah, cuman perjalanan ini ada hitungannya. Perjalanan yang sudah mencapai 2 marhalah. Artinya kalau dikilometerkan, perjalanan itu yang boleh mendapat keringanan dalam sholat, itu jarak perjalanannya, jarak tempuhnya itu lebih kurang 80 km. Ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 90. Nah, oke lah kita ambil 80 km. 80 km kalau kita berjalan, tujuan yang mau kita tempuh 80 km, kita sudah bisa dapat keringanan dalam melaksanakan sholat. Bukan boleh tidak sholat, beda. Bukan keringanan tidak sholat, keringanan dalam melaksanakan sholat. Keringanan. Ada 3 macam keringanan sholat bagi orang yang melakukan perjalanan. Ini kan ibu-ibu perwiritan ini banyak yang melakukan perjalanan setiap tahun. Melakukan perjalanan wisata rohani. Kumpul-kumpul duit ibu-ibu ini, nanti jalan ke Padang, nanti jalan-jalan ke Aceh, kumpul-kumpul duit orang ini. Ya. Kalau bapak-bapak jangankan jalan-jalan, wiridnya bubar, tutup, bubar, tutup, bubar, tutup. Ya kan, 20 tahun bapak-bapak bikin wirid, ya kan, jangankan tenda, jangankan kursi, rantang sebiji pun tak ada. Nah, kalau ibu-ibu lengkap, STM pengurus ibu-ibu itu, ya kan, ada tendanya, ada kursinya, hebat. Tiap tahun bisa jalan-jalan. Cuman kalau jalan-jalan orang tuh lupa sama ustadznya. Tapi ya lah, ustadz pun tak bisa diajak. Nanti kalau diajak sini, tak bisa mengisi di sana lagi. Nah itu, ya. Nah, jadi ada 3 macam keringanan bagi orang yang dalam perjalanan untuk melakukan sholat. Sholat tetap kerjakan, tapi ada keringanan. Keringan yang pertama, orang yang sholat itu boleh dia mengkosor sholat. Mengkosor artinya menyingkat sholat.
disingkat. Yang tadinya 4 boleh jadi 2. Itu artinya menyingkat. Boleh. Nah, jadi kalau dia dalam perjalanan, contoh dari sinilah, dari Asri mau ke Tebing, sudah bisa. Di perjalanan masuk waktu sholat zuhur, kerjakan sholat zuhurnya, ya kan? Tapi zuhurnya tidak 4 rakaat, 2 rakaat. Itu namanya mengkosor. Boleh 2 rakaat. Yang dikosor itu sholat yang 4 rakaat. Sholat yang bisa dikosor 3. Zuhur 4 rakaat jadi 2. Asar 4 rakaat jadi 2. Isya 4 rakaat jadi 2. Sholat maghrib boleh dikosor? Tidak. Karena jumlahnya 3 rakaat. Kalau kau kosor setengahnya, kau bagi 2, 1,5 rakaat. Macam mana 1,5 rakaat? Ya, udah. Termasuk sholat subuh tak bisa dikosor. Udah 2 dikosor jadi 1. Pelit kali lawak ini. Nah, yang bisa dikosor, yang bisa disingkat 3 jenis sholat. Sholat zuhur 4 jadi 2, sholat asar 4 jadi 2, dan sholat isya 4 jadi 2. Boleh. Jadi kalau bapak sama ibu jalan dari Medan mau ke Siantar, sampai di Pakam masuk sholat zuhur, berhenti sholat zuhur, ya boleh sholatnya dikosor. Sholatnya dikosor. Artinya dikosor, disingkat. Nah, nggak ada nggak sholat dia tahiyatul masjid, nggak sholat qobliyah, nggak sholat ba'diyah, nggak apa-apa. Langsung aja sholat 2 rakaat. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Boleh. Sengaja aku sholat zuhur dalam hati, ya kan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Boleh. Lanjutkan lagi perjalanan. Masuk waktu asar, masih dalam perjalanan juga. Nah, kerjakan lagi sholat asar 2 rakaat. Boleh. Itu namanya mengkosor sholat. Menyingkat yang disingkat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya mengkosor sholat. Yang pertama. Yang kedua, menjamak sholat. Nah, menjamak sholat. Arti menjamak sholat itu menggabungkan 2 sholat. 2 sholat digabungkan. Yang dekat sholatnya, yang bisa digabungkan itu 4 sholat yang bisa dijamak. Perhatikan berbeda kosor dengan jamak. Kosor menyingkat. Jamak menggabung, digabung. Sholat zuhur digabung dengan asar. Jangan sholat zuhur digabung sama isya, jauh kali. Yang digabung itu, yang dijamak, sholat yang dekat. Zuhur kawannya asar. Nah, kemudian maghrib dengan isya itu bisa dijamak. Tidak bisa dijamak sholat asar dengan sholat maghrib, bukan kawannya, salah kamar. Itu bukan pasangannya. Jadi sholat yang bisa dijamak itu sesuai dengan pasangannya. Sholat zuhur dengan sholat boleh dijamak. Sholat maghrib dengan sholat Ada satu sholat yang nggak bisa dijamak, subuh. Yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak bisa dijamak. Karena subuh itu waktunya singkat, subuh itu sendiri. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan, boleh menjamak, boleh digabung. Masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur. Setelah salam, sholat zuhurnya 4 rakaat biasa. Udah, itu namanya menjamak. Sholat zuhurnya 4 rakaat, selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kerjakan sholat asarnya 4 rakaat, selesai. Padahal belum masuk waktu asar. Itu namanya jamak takdim. Kita mengerjakan sholat yang kedua pada waktu sholat yang pertama. Itu namanya jamak takdim. Kita tarik sholat asar ke sholat zuhur. Kita kerjakan sholat asar di waktu zuhur. Nah, itu namanya jamak takdim. Atau kita di zuhur nggak sholat. Nah, di zuhur nggak sholat, nggak apa-apa dalam perjalanan. Nanti di asar dikerjakan zuhur. Itu namanya jamak takhir. Waktu zuhur nggak sempat, terus saja jalan, nggak sempat. Ya, nggak sempat. Waktu asar masuk,
kerjakan sholat zuhur dengan sholat asar dengan ketentuan asar dulu baru zuhur. Ini dengarkan ini ya ceramah saya, habis ini saya kasih kuis, pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini hadiahnya naik haji bagi yang sanggup. Ya, ini dengerin ya. Nanti habis ini kita kasih kuis ini. Enggak, betul-betul nanti ada hadiahnya sarapan pagi. Ya, saya lanjut. Nah, jadi itu namanya menjamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau kita kerjakan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kita tarik dia di awal. Kalau kita kerjakan sholat zuhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Ditakhirkan dia. Dua-dua boleh. Tergantung situasi. Nah, kemudian kita mau menjamak sholat maghrib sama sholat isya. Boleh juga. Sama kayak tadi. Kerjakan sholat maghrib. Masuk waktu maghrib. Kita kerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak usah jikir-jikir lagi. Langsung berdiri, kerjakan sholat isya 4 rakaat. Itu namanya jamak takdir, jamak takdim apa jamak takhir? Jamak pinter, jamak takdim. Waktu maghrib kita nggak sempat melakukan sholat maghrib dan isya. Begitu waktu isya, kita baru bisa mengerjakan sholat isya dan maghrib. Kita kerjakanlah sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Itu namanya jamak apa? Jamak takhir. Pinter, seneng ini kalau punya jemaah begini, ini enak ini. Ya kan? Jamak takhir. Kita tarik sholat maghrib ke waktu isya. Namanya jamak takhir. Yang kita kerjakan sholat mana dulu? Kita mengerjakan maghrib di waktu isya. Jamak takhir. Yang kita kerjakan sholat isya dulu atau sholat maghrib dulu? Masya Allah, subhanallah, langsung tahu isya katanya. Jangan-jangan nama suaminya Isa. Iya kan? Nah coba. Betul itu. Karena itu haknya waktu sholat isya. Maka kerjakan dia dulu. Udu'u say'im fi mahalli, kata Rasul, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita belum mengerjakan sholat maghrib, tapi itu waktunya sholat isya. Kerjakan dulu sholat isya, baru kerjakan sholat maghrib. Itu namanya jamak takhir. Nah, udah berapa yang saya jelaskan? Dua. Pertama sholat qashar, menyingkat. Yang kedua sholat jamak. Udah jelas bedanya? Udah? Kalau sudah baru saya lanjut nih. Kalau belum saya pulang. Oke, kita lanjut. Udah ya? Baru yang ketiga. Namanya ya kan? Jamak qashar. Digabungkan yang dua tadi. Sudah dijamak, dikosor lagi. Jadi ikut katanya. Memang anak-anak ini suka mencontoh, maka contohkanlah yang baik-baik sama anak-anak nih. Salah contoh dia, jadi ada anak tuh kalau dia berbuat yang nggak bagus, itu berarti yang dicontohnya di rumahnya nggak bagus. Ini hati-hati kita. Kalau anak tuh suka bohong, coba perhatikan, kita suka nggak nyuruh dia bohong. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh. Begitu datang tukang kredit, apa kita bilang sama anak kita? Dek, nanti bilang sama itu, ayah nggak ada ya, katanya. Ya kan? Iya ya, kata anaknya. Assalamualaikum, kata tukang kredit. Waalaikumsalam. Ayah mana, Dek? Kata ayah nggak ada, Ya kan? Anak-anak itu jujur karena dia suka kita ajari bohong, dia pun jadi pintar bohong. Jadi ayah di mana, Dek? Itu balik pintu, Selesai urusan. Anak-anak tuh mencontoh kerjaan. Contoh nih, tengok. Nah, karena kalian dalam masjid ini bagus-bagus, kalian duduk mendengar, anak-anak pun mendengar juga. Nggak ada yang cakap tuh saya tengok. Tadi mendengar dia. Nah, jadi jamak yang ketiga, jamak dan jamak wal qashar. Jamak dan qashar. Digabung dua-duanya. Sudah dijamak, dikosor lagi. Inilah yang terbaik. Jadi dari 3 tadi ini, yang terbaik inilah dia. Jamak dan qashar. Walaupun 3-nya boleh. Saya nggak mau menjamak, saya mengqashar saja. Ada dalilnya di surat An-Nisa ayat 101 dalilnya itu. Ya.
Sedangkan menjamak sholat itu dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, masuk waktu zuhur, kita kerjakan jamak takdim di waktu zuhur, kita tarik asar. Caranya jamak qashar, kita jamak sholatnya, kita kerjakan zuhur dengan asar sekaligus. Disebut dia qashar, kita singkat dua-dua. Kerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai sholat zuhur 2 rakaat. Salam, kerjakan asar 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Nah, sudah. Sama juga, di waktu zuhur kita nggak sempat sholat. Di waktu asar kita baru sholat, kita jamak qashar. Kita kerjakan sholat asar 2 rakaat. Selesai sholat asar 2 rakaat, kita kerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Dan ini masuk daripada jamak, ini sholat yang takhir, iya, takhir, jamak takhir. Masuk waktu maghrib, kita mau jamak qashar, kita kerjakan jamak takdim, kita kerjakan maghrib 3 rakaat. Tapi di qashar Ustadz, ya yang di qashar itu 4 rakaat, yang 3 rakaat nggak bisa di qashar. Coba kalau rakaat itu artinya ruku, Pak. Jadi yang disebut rakaat itu ruku, Bu. Allahu Akbar, kita ruku, itu 1 rakaat namanya. Maka kita kalau sholat subuh 2 rakaat, artinya 2 kali ruku. Bukan sujud yang dihitung, ruku. Kita sholat isya 4 rakaat, berapa kali rukunya? Berapa? 4. Maka dibilang 4 rakaat, 4 kali ruku. Sholat maghrib itu 3 rakaat, 3 kali ruku. Ya, 3 kali ruku. Nah, sholat maghrib kita jamak qashar dengan isya. Kita kerjakan maghrib, tetap 3 rakaat. Begitu salam 3 rakaat maghrib selesai, kita kerjakan sholat isya 2 rakaat. Nah, 2 rakaat, boleh. Itu dia. Di waktu maghrib kita nggak sempat nih. Nggak sempat di waktu maghrib. Waktu isya baru sempat. Kita mau jamak qashar. Kita kerjakan sholat apa dulu? Isya. Berapa rakaat? 2. Karena jamak qashar. Selesai 2 rakaat, berdiri. Kerjakan sholat maghrib. Berapa rakaat? 3. Jamak apa namanya nih? Takhir. Wah, sedap ini. Gitu ngajinya. Dapat terus. Ya. Begitu. Nah, kemudian kalau ditanya, sekarang kan ada orang, Ustadz ngapailah di jamak? Kita dalam perjalanan itu banyak masjid. Kan gitu ya, Bu ya? Nah, banyak nih. Bolehkah kita tidak menjamak sholat karena banyak masjid? Saya dari sini mau ke Siantar, sampai di Pakam berserak masjid. Saya nggak mau jamak-jamak, saya sholat zuhur di masjid itu. Jalan lagi saya, ya, sampai di satu kota waktu asar, masjid pun banyak. Saya tidak mau jamak, saya sholat asar. Boleh Ustadz? Boleh. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih baik orang yang dalam perjalanan melakukan sholat jamak atau qashar atau jamak wal qashar dengan orang yang tidak mau mengerjakannya? Yang terlebih baik orang yang mengerjakan jamak wal qashar tadi. Kenapa? Allah memberikan hadiah kepada orang yang musafir, memudahkannya. Kalau kita nggak mau menerima kemudahan Allah, masuk kategori orang Nah, itu dia. Dikasih Allah kemudahan kok nolak. Makanya ada orang kadang-kadang dikasih rezeki nolak-nolak. Tapi kebanyakan mulutnya nolak-nolak. Allah udahlah, Allah entah apa-apa aja kau. Tapi tangannya gini juga. Itu ada ya kan? Itu kalau kita mau makan di rumah makan, Pak. Kalau kita yang laki-laki ini coba. Kalau ibu-ibu enggak. Orang tuh tegas. Kalau mau 5 orang mau makan di rumah makan, kalau ibu-ibu nanti bayar dewe-dewe ya. Langsung. Berani. Kalau kita kan enggak. Enggak ada. Udah begitu makan, semua pura-pura megang dompet. Tapi gini aja, enggak ada yang keluar dompetnya.
Itu kalau bapak-bapak terus terang aja. Betul nggak? Makanya repot kalau ngajak bapak-bapak ngajak makan itu repot. Kenapa? Malu-malu kucing. Pura-pura aja. Semua pada pegang. Semua megang gini, cuman gini aja. Udah biar aku. Tapi duitnya nggak keluar. Kalau ibu-ibu enggak, sebelum berangkat dia udah ngomong, ada 5 orang, kita bayar dewe-dewe ya. Nah, sedap. Betul kan? Betul enggak ini? Jadi mau pergi itu enak. Kita enggak, mau pergi itu enak, bapak-bapak enggak. Oh, sedapnya semangatnya mau pergi nih. Ya kan? Di situ. Tapi dia berharap kaulah yang bayar. Datang kaulah gitu. Tapi kalau soal pura-pura megang dompetnya semua 5-5 megang dompet. Megang aja cuma nyentuh, keluar enggak juga. Udahlah biar aku. Alah udah biar aku. Alah. Lagunya banyak kali. Ini coba itu. Ini jujur ya Pak ya. Jujur ini kenyataan. Kalau ibu enggak. Makanya tengok ibu-ibu tuh bisa perwiritannya pergi jalan-jalan saban tahun. Salut saya nengok ibu-ibu itu. Tiap tahun ini ke Padang, tahun besok ke Aceh, tahun depannya lagi ke Jawa. Luar biasa ya. Bapak-bapak, jangankan jalan-jalan. Orang wirid aja dia jalan-jalan. Pas lagi wirid dia jalan-jalan, nggak ikut. Nah, coba. Nah, jangan marah bapak-bapak ya. Jangan tersinggung ya. Ini fakta. Ini fakta. Makanya wirid kita kalah terus, majelis taklim kita. Coba, saya ini di Medan udah lama. Dari umur 5 tahun dari Medan sampai sekarang. Kelahiran tebing tinggi. Coba kita mau jujur, tengok di perwirid ya, jujur kita. Jujur ini main jujur. Saya belum pernah dipanggil majelis taklim khusus bapak-bapak. Belum pernah. Majelis taklim ahli kelas. Kalau majelis taklim ibu-ibu, wah pada majelis taklimnya ibu-ibu. Yang ada bapak-bapak itu yang kayak gini. Pengajian subuh di masjid, pengajian ba'da maghrib sampai isya itu ada bapak-bapaknya. Dan jumlah bapak-bapak selalu lebih sedikit dari ibu-ibu. Betul? Betul. Karena bapak-bapaknya bela diri. Iyalah Ustaz, lebih banyaklah perempuan daripada laki-laki kalau di masjid. Cemana ya Ustaz? Jumlah perempuan aja lebih banyak daripada laki-laki. Itu hoax. Betul. Kita selama sini sudah terbius bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Itu tidak benar. Data statistik itu mengatakan jumlah laki-laki di dunia dengan jumlah perempuan lebih banyak laki-laki, Pak. Itu fakta. Jadi selama ini jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nanti kalian searching nanti di Google. Jumlah laki-laki dengan perempuan mana lebih banyak? Di dunia ini laki-laki dengan perempuan lebih banyak laki-laki. Perbandingannya setiap 110 laki-laki 100 perempuan. Jadi perbedaannya dalam 100 itu ada 10 laki-laki lebih banyak. Jadi bukan itu alasan bahwa perempuan boleh, bahwa laki-laki boleh berpoligami. Selama ini kan kenapa laki-laki berpoligami boleh berpoligami? Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Itu keliru, bukan itu sebabnya. Bukan. Bolehnya laki-laki berpoligami bukan karena jumlah perempuan lebih banyak. Enggak. Kenapa? Karena ternyata sampai hari ini jumlah perempuan dan laki-laki dunia sama. Untuk Indonesia, lebih banyak laki-laki justru. Untuk Indonesia jumlah laki-laki dan perempuannya seimbang. Sama Pak. Yang lebih banyak perempuan itu adalah di negara Uni Emirat Arab, di negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, karena itu Kazakhstan yang ada tantannya itu Pak. Itu lebih banyak memang perempuannya. Kenapa? Karena laki-laki banyak yang mati dalam pertikaian dan peperangan. Itu. Makanya semalam ada ustadz yang men-share untuk agar kita mengambil anak-anak yatim yang banyak, Pak, terlantar di negara-negara bekas Uni Soviet. Karena ada pertikaian mereka, sesama bangsa, sesama suku, akhirnya banyak laki-laki yang mati dan banyak anak-anak yatim di sana. Jadi dianjurkan oleh Ustadz itu ada di WA agar kita orang Indonesia membantu anak yatim, membawa anak yatim, dan pemerintahannya boleh membawa anak yatim tadi ke Indonesia dengan biaya 7 juta. Cuman ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Harus dibawa juga mamaknya kemari. Nah, inilah yang membuat ibu-ibu jadi nggak mau. Pertama udah semangat, ambil bang, ambil 2 bang, jangan 1 bang. Uang kita banyak, kalau 7 juta kecil kali bang. Iya kan?
Kita direktur bank katanya. Jangan satu anak itu membawanya ke Indonesia biaya 7 juta, Pak. Biayanya 7 juta bawa anak dari sana kemari. Orang kaya kita, Bang. Kalau 7 sedikit kali, Bang, 3. Oke, Dek. Cuman ada satu syarat, apa? Harus dibawa emaknya. Jangan, Bang, kalau itu katanya. Jangan, Bang, katanya. Rusak kita. Ya bayangkan, sempat 3 anak, lain mama, 3 mamanya dibawa kemari. Setruk bini yang di sini. Itu pula syaratnya ya, Pak ya. Itu. Jadi tidak benar bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kecuali untuk di beberapa daerah. Secara umum dunia justru jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, untuk Indonesia imbang. Imbang. Ya. Jadi kalau boleh laki-laki berpoligami bukan karena jumlah perempuan lebih banyak sehingga dia dikawini 3, 4, karena jumlahnya lebih banyak sehingga katanya 1 laki-laki untuk 3 perempuan. Itu keliru. Bolehnya laki-laki berpoligami bukan karena itu. Laki-laki boleh berpoligami untuk apa? Kenapa perempuan nggak boleh berpoliandri? Perempuan kan nggak boleh bersuami lebih dari 1, nggak boleh. Kalau laki-laki boleh beristri lebih dari 1. Kenapa? Karena kalau laki-laki beristri 1 itu masih belajar beristri. Kalau 2 kurang ajar. Kalau 3 itu wajar. 4 dikejar-kejar. Bu, kenapa boleh laki-laki beristri? Nanti kita bahas itu bulan depan. Tapi biasanya kalau membahas ini Ibu udah stop lah Ustadz, jangan. Itu bagian daripada mengajari suami kami. Enggak, ini bukan masalah mengajari. Ini masalah memang mau menjelaskan. Karena topik kita bukan itu, maka itu nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Kita masih membahas tentang sholat jamak tadi. Nanti kita bahas itu. Tapi ibu-ibu ini, kalau kau bahas itu nggak datang aku. Kalau kau bahas itu nggak datang. Ibu-ibu, memang yang paling ditakutkan perempuan itu kuat, Pak. Yang nggak kuat dia di madu. Ya. Kalau untuk menghadapi cobaan hidup lebih kuat perempuan, Pak. Lebih kuat dia. Kuat ibu perempuan. Buktinya kalau mati lakinya tahan dia menjanda 20 tahun sampai nggak kawin-kawin dia. Umur 30 menjanda mati lakinya sampai dia terus tua sampai mati dia menjanda. Sanggup kalau perempuan. Kalau laki-laki jangankan 4 tahun, jangankan 20 tahun, belum mati pun bininya udah carinya lagi. Iya kan? Nah, maka tanya orang sama saya, Ustadz, aku meninggal bininya. Dia tanya ini betul-betul. Ustadz, boleh aku kawin lagi Ustadz? Bini, tapi katanya nggak boleh kawin kalau belum 40 hari, belum kering kuburannya katanya. Siapa yang bilang? Aku bilang. Adalah dibilang orang. Ya hukum itu jangan kata orang, kata agama. Bolehkah laki-laki kawin sebelum istrinya meninggal 40 hari? Boleh. Perempuan yang nggak boleh kawin kalau lakinya mati selama 4 bulan 10 hari masa iddahnya. 4 bulan 10 hari, bukan 3 bulan. Karena masa iddah itu beda-beda. Iddah karena dicerai, iddah karena sedang hamil, iddah ditinggal mati, itu beda-beda semua masa iddahnya. Ada 4 masa iddah. Nanti juga kita jelaskan itu. Panggil lagi lah. Nah itu, ya. Jadi bukan karena itu bolehnya seorang suami berpoligami. Nanti kita ceritakan. Nah kemudian kita lanjutkan lagi tadi. Nah, jadi mana yang terbaik, Ustadz? Apakah saya sholat sesuai dengan jadwal waktunya karena banyak masjid di dalam perjalanan, ataukah saya lebih bagus menjamak sholat? Jawabnya, lebih bagus kamu jamak sholat tadi dengan jamak qashar, walaupun sepanjang perjalanan masjid ada. Kenapa itu yang menjadi lebih baik Ustaz? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyaknya masjid itu tidak membatalkan sunnah, gitu ya Pak ya. Bukan tidak sah sholat ibu dalam perjalanan, ibu tidak jamak, bukan tidak sah Pak, bukan. Tapi mana yang lebih baik? Kita kalau ada yang lebih baik ngapain? Ngambil yang nggak baik, betul nggak? Ambillah yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih sempurna. Begitu dia. Nah, lalu bagaimana tata caranya? Yang lain, tata cara yang lain lagi, sholat jamak ini
Sholat jamak tadi itu bisa kita kerjakan sebelum kita berangkat. Tapi memang sudah rencana mau berangkat. Kalau Rasulullah, dia berangkat setelah matahari tergelincir, arti setelah matahari tergelincir, itu artinya sudah masuk waktu zuhur. Kan gitu. Kalau dia berangkat setelah matahari tergelincir, setelah waktu zuhur, maka dia jamak sholatnya itu di tempat dia mukim. Nah, jadi begini, bapak sama ibu udah rencana nih, mau pergi ke Siantar, ya kan, jalan-jalan. Tapi berangkatnya setelah zuhur, kan gitu, setelah zuhur berangkat dari rumah. Ibu sudah bisa jamak bapak sholat zuhur sama asarnya di rumah, ya kan? Karena habis zuhur langsung mau berangkat, langsung dijamak di tempat mukim boleh. Tapi kalau kita berangkatnya sebelum tergelincir matahari, artinya belum masuk waktu zuhur. Katakan kita berangkatnya jam 10 atau jam 11. Jangan dijamak dulu di rumah, waktu belum masuk. Paham? Tunggu nanti zuhur asarnya bisa dibedakan dulu di sini. Ini kan kita banyak yang usia-usia sudah senjala 40 lebih sampai 50. Jadi harus pelan-pelan. Paham di situ ya? Paham di situ. Boleh. Nah, boleh. Nah, pas kita pulang dari perjalanan, kita pulang. Nah, katakan malam pulangnya. Sholat maghrib kita nggak bisa berhenti. Nggak ada masjid, nggak ada tempat. Sampai sholat isya nggak ada tempat. Nggak ada masjid. Masjid udah tutup. Karena kalau malam biasanya masjid zaman sekarang ditutup. Zaman dulu nggak. Masjid itu 24 jam dibuka. Zaman sekarang, jangankan orang yang nggak ada dibuka. Ada orangnya aja kaleng infak lewat. Maka sekarang masjid habis isya ditutup. Nggak bisa kita sholat di masjid. Betul? Gerbangnya pun dikunci. Nggak salah juga marbotnya BKM-nya. Kenapa? Udah berapa banyak orang nyolong kalengin. Nah, sampai gerbang itu kita nggak bisa sholat karena malam. Kan gitu kan? Maghrib kita nggak bisa sholat di jalan. Nggak ada tempat. Isya juga nggak ada. Udah akhirnya kita sampai rumah jam 10 malam. Kita jamak sholat maghrib dan isya tadi di rumah. Boleh. Paham? Jadi boleh sholat jamak dikerjakan di tempat kita mukim sebelum berangkat atau di tempat kita mukim setelah sampai dari perjalanan. Tapi cuman sampai situ. Besoknya jangan jamak lagi. Karena udah sampai di tempat, Bu. Udah sampai di kediaman kita, tempat kita mukim. Tapi kalau kita perjalanannya, katakan. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz, berapa lama kita boleh menjamak sholat? Tergantung dengan perjalanannya. Misalnya kita mau, ya namanya orang kaya. Namanya orang kaya kan mau jalan-jalan aja. Ya orang kaya itu suka jalan-jalan. Orang miskin di jalan-jalan. Orang kaya jalan-jalan. Orang miskin di jalan-jalan. Ada aja Ustadz ini katanya. Nah, coba itu ya. Nah, jadi kita melakukan perjalanan. Nah, ya, melakukan perjalanan tadi ya, namanya orang kaya. Contoh, dari sini kita mau ke Padang. Atau kita jalan darat dari sini mau ke Jakarta, jalan darat. Kan lama tuh sampainya. Sepanjang kita di perjalanan sebelum sampai kota tujuan, walaupun kita nginap-nginap, kita masih boleh menjamak, Pak. Jadi begini, kita bawa mobil pribadi. Tujuan mana? Tujuan Jakarta, naik mobil pribadi. Tapi banyak tempat singgah. Ya kan? Di Tebing ada saudara. Di Padang ada saudara. Di Jambi ada saudara. Di tiap-tiap kota itu ada saudara. Sehingga perjalanan yang harusnya 2 hari 2 malam kalau langsung, karena ini memang kunjungan sambil silaturahim dengan keluarga, bisa jadi sebulan. Dan sebulan itu kamu boleh jamak sholat karena belum sampai ke tempat tujuan. Paham? Ya kan? Nginap di Tebing 3 hari. Lewat lagi Rantau Perapat, nginap lagi ada saudara 2 hari. Kan gitu. Jalan lagi, ya kan? Sampai mana ada saudara lagi 3 hari. Sepanjang itu kamu boleh menjamak sholat dan mengqashar sholat karena belum sampai tempat tuju. Paham kira-kira? Kerjakan.
Udah jamak saja. Tapi ada juga orang menjamak terus-menerus. Ya. Yang jamaknya pula bukan jamaknya zuhur sama asar jamaknya. Di jamaknya sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Artinya Idul Fitri aja sholatnya. Itu pun ngaku hebat pula itu. Masih mending aku lah sholat Idul Fitri sama Idul Adha sholat. Daripada itu udah umur 80 nggak pernah sujud katanya. Itu yang ditengoknya. Dia udah paten lah aku nih katanya. Bisa 2 sholat, ya kan? Ada yang 2 sholat seumur hidup itu aja. Itu pun kalau dia pas hari raya aja dia sholat, puasa enggak? Ditanya, wak puasa wak? Sakit mah, utengnya. Mukanya sedih kali. Ditanya bulan puasa, wak puasa wak? Enggak keluar suaranya. Hari raya duluan dia. Orang pakai peci ke masjid, pakai topi koboi. Ditanya, wah raya wah, hari raya lah orang Islam katanya. Bentak waktu raya, waktu tanya puasa. Tapi tanya hari raya, wah raya lah Islam aku tahu kau katanya. Melawan dia. Ini wah ini benar mati mendadak nih. Coba, itu ya. Jadi boleh seperti itu tata pelaksanaannya. Terkait dengan niat. Nah, terkait dengan niat sholat. Bu, Pak, niat itu enggak mesti bahasa Arab. Tapi tidak terlarang melapaskan dengan bahasa Arab, dengan usoli. Itu boleh. Tapi jangan gara-gara ngapal usoli enggak melakukan sholat. Contoh, kok enggak jamak sholat, belum hafal usolinya. Itulah kamu enggak ngaji. Karena gitu kan. Nah, kenapa nggak dijamak aja sholatnya? Aku nggak hafal usoli sholat jamak. Niat itu nggak perlu dihafal, itu kata hatimu, itulah niat. Yang kau perlu hafal itu Yasin, itu hafal. Hafal surat Al-Ikhlas, itu betul. Tapi kalau niat kau hafal, ya niat itu kan dalam hati. Aku memang mau sholat jamak kosor, udah dalam hati aja. Misalnya mau pakai usoli boleh, yang mau pakai usoli, misalnya zuhur dengan asar, ya kan? Usoli fardhu zuhri, ya kan? Mazmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Boleh. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Boleh. Ada lagi yang panjang, nggak usah disebutkan lagi apanya. Takdim dan takhirnya lama kali. Nanti orang udah salam, kalian masih ngapal-ngapal doa, ngapal-ngapal usolinya. Orang udah salam, assalamualaikum, usolli fardu zuhri mazmu'an ma'al asri jama'an takdiman, ya kan? Allah udah tahu bahwa kau jamak takdim kalau kau kerjakan asar di zuhur. Allah udah tahu bahwa kau ngerjakan sholat jamak takhir kalau kau kerjakan zuhur di asar. Tapi kalau maupun kau sebutkan nggak apa-apa kalau EQ-mu cepat nangkap. Kan kita nggak sama EQ kita. Ada yang begitu dijelaskan ustadznya cerdas, sekali aja dibilang ustadznya langsung dapat dia. Ada, tapi itu kan jarang. Nah, jadi rata-rata nggak apa. Cukup dalam hati boleh. Sengaja aku dalam hati ya, dalam hati nih. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Dalam hati. Selesai. Kerjakan. Doanya itu di awal. Contoh lagi. Ini kan biar agak jelas. Kita mau menjamak sholat zuhur dengan asar. Di waktu sebelum takbiratul ihram kita dalam hati. Dalam hati. Yang mau pakai usoli tadi. Usolli fardu zuhri majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Boleh. Yang nggak hafal itu boleh dalam hati. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar. Kan gampang itu ngingatnya. Kan gampang ingatnya. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Nah, itu dalam hati. Nggak perlu diucapkan dengan mulut. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Udah tahu kalian kan? Nggak perlu juga sampai kayak gitu kali. Dalam Nah, sudah. Kerjakanlah sholat zuhur tadi 2 rakaat. Karena dijamak
Qashar. Nah, niatnya udah di awal. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi. Sengaja aku sholat fardu zuhur dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kerjakan zuhur 2 rakaat. Kan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Niat lagi. Nggak perlu niat lagi. Karena niatnya sudah tadi di awal sholat. Langsung aja takbir. Allahu Akbar. Ada orang melakukan niat lagi. Salah. Tidak. Terserah. Boleh-boleh aja. Nggak usah ribut dalam pelaksanaannya. Yang penting dilaksanakan. Jangan kau ributi. Sholat subuh di masjid, pakai doa kunut, masuk neraka. Kau yang nggak ada otak kau. Kalian yang salah nggak pakai kunut. Berdosa kalian. Karena itu berantam yang pakai kunut dengan yang nggak pakai kunut sholat subuh. Tepuk tangan yang kesiangan. Mending aku. Tengoklah sholat subuh pun berantam orang tuh. Ya kan? Yang menang siapa? Yang menangnya nggak sholat subuh terakhirnya. Yang sholat subuh pakai kunut berantem sama sholat subuh nggak pakai kunut. Yang menang yang nggak sholat subuh yang menang. Inilah kita. Kalau dalam tata pelaksanaannya ada perbedaan nggak apa-apa. Yang penting dilaksanakan. Jangan ribut, jangan tengker. Nanti kita jelaskan itu lagi. Nah, tidak begitu. Kalau kita, jadi nggak usah niat lagi waktu asarnya berdiri. Kan gampang kan? Jangan disusahin sholat jamaah itu, digampangin. Artinya dimudahkan, mudah. Nah, kalau kita menggunakannya jamaah takhir, kita kerjakan zuhur di waktu asar, gampang juga. Kita niat, sengaja aku sholat fardu asar dijamak dengan zuhur. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, selesai. Asar 2 rakaat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit lagi, straight. Allahu Akbar, ngerjakan sholat zuhur. Gampang. Nah, maka mulai besok kerjakanlah sholat safar ini ketika kita dalam perjalanan. Itu lebih baik daripada kita mengerjakan sholat biasa tanpa sholat safar.